Kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Ya. Oh, yang dari luar kota sudah ada datang. Ya, selamat datang kembali di Samarinda dan selamat kita berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Ya, baik. Kita memasuki bulan Agustus. Ya, sebentar lagi sudah berber ya. Ya, tahun bulan-bulan terakhir ini banyak yang mau nikah nih ya. Puji Tuhan, bulan 10 full. Minggu ketiga masih kosong, yang mau nyusul segera. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya, kita lanjutkan, kita belajar tentang Kitab Roma. Di eksposisi Kitab Roma, tema minggu ini adalah benefit, ya, keuntungan atau apa ya, kelebihan yang akan kita terima jikalau kita mengikuti Kristus. Ya, baik. Minggu lalu kita belajar tentang Abraham, ya, Bapak Abraham. Abraham mampu memiliki ketaatan, keteguhan, kepercayaan, kekuatan. Semua adalah hasil dan konsekuensi dari iman yang dianugerahkan Allah kepadanya. Lalu kita juga belajar minggu lalu bagaimana kita bisa percaya. Karena kita dianugerahi iman untuk mampu percaya. Ya. Lalu rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan gagal. Anugerahnya menopang, kuasanya memampukan, penyertaannya mendampingi. Itu yang kita belajar kemarin, bahwa iman itu datangnya dari Tuhan. Ya. Kalau kita belajar minggu lalu, pada saat Tuhan berfirman sama Abraham dan Sarah, Tuhan bilang kamu akan mempunyai keturunan. Mereka tertawa. Harusnya kalau mereka tertawa, mereka nggak dikasih keturunan. Tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kenapa? Dia harus melahirkan Ishak. Karena Ishak akan mempunyai keturunan-keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Nah, kita lanjut di eksposisi kita di Roma pasal yang kelima. Ya. Hari ini kita akan membaca dari Roma pasal 5, 1 sampai dengan ke-8 tentang pembenaran oleh Injil. Mungkin kita bertanya, apa sih kegunaannya kita dibenarkan? Apa sih kegunaannya? Kalau ekonomi kita sulit, Tuhan jawab dong dengan uang. Kalau kita sakit, Tuhan jawab dong dengan sembuh. Betul? Kalau kita menghadapi kesulitan, Tuhan buat lancar dong, gitu. Ya kan? Umumnya kita dalam kehidupan ini kita perlu pertolongan Tuhan yang seperti itu. Tapi kenyataannya bahwa Tuhan itu tidak hanya menjawab apa yang kita mau, tapi Tuhan itu membenarkan kita dulu. Membenarkan kita dulu. Pertama, apa yang pembenaran lakukan atas hidup orang yang percaya. Yang kedua, pembenaran datangnya dari Tuhan itu mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan. Yang ketiga, bagaimana implikasi dalam hidup kita. Ini yang akan kita pelajari ya bersama-sama. Nah, kita baca dulu di Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau bahasa sebab itu mengacu kepada ayat sebelumnya. Ya, kita sudah belajar kemarin. Nah, kita akan bahas dulu kata damai. Berdamai dengan Tuhan bukan sesuatu yang bisa kita raih. Kita nggak bisa memutuskan dengan kekuatan kita mau berdamai dengan Tuhan.
Nggak bisa. Kenapa? Pertama, kita ini orang pendosa. Kita nggak bisa tiba-tiba mau berdamai dengan Tuhan, nggak bisa. Ya, kita pendosa. Ya, Kolose 1 ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi inisiatif perdamaian kita itu dimulai dari salib Kristus. Kita nggak bisa ujuk-ujuk mau berdamai dengan Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi kita nggak pernah dengar tentang firman, tentang salib Kristus, kita nggak pernah dengar bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan. Jadi pendamaian, pembenaran kita berdamai dengan Tuhan itu inisiatifnya Tuhan. Ya, berikutnya 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Bukan Tuhan yang memusuhi kita, kita yang memusuhi Tuhan. Tuhan gak pernah memusuhi kita, kita yang memusuhi dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, kalau kita punya teman baik, lalu kita konflik. Kita ribut sama teman kita, sama sahabat kita. Lalu teman kita itu datang sama kita, kita minta maaf. Dia minta maaf sama kita. Misalkan, Ben, minta maaf ya, saya sudah salah sama kamu. Kita maafin gak? Kita maafin. Tapi kita dalam hati, aku gak mau berteman lagi sama kamu. Jangan dekat-dekat dia. Dia tuh orangnya begini. Itu memusuhi dalam hati dan pikiran. Kita ngomong, oh aku sudah mengampuni dia. Tapi dalam hati dan pikiran kita, aku gak mau deket-deket lagi sama dia karena dia jahat. Seringkali kita melakukan itu kepada manusia dan kita berpikir Tuhan melakukan yang sama. Tuhan gak pernah memusuhi kita. Kita yang memusuhi Tuhan. Ya. Orangnya udah minta maaf. Bahasa di dunia apa? Mengampuni sih mengampuni, melupakan tapi tidak. Wih. Tapi Tuhan berbeda. Kita yang dahulu musuh Allah karena dosa, melalui pembenaran di dalam Kristus, sekarang kita didamaikan dengan Allah. Tuhan rindu berdamai dengan kita. Tuhan rindu berdamai dengan kita. Kerinduan Tuhan besar untuk berdamai dengan kita. Seringkali kita yang tidak mau berdamai dengan Tuhan. Kita lanjut, Roma 5 ayat 2a. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, beroleh jalan masuk ini bahasa Inggrisnya akses, ya. Bahasa Yunaninya prosagoge, artinya to bring near, to introduce. Ini contohnya seperti ini. Bapak Ibu kenal Pak Prabowo sebagai presiden? Kenal. Apakah Pak Prabowo kenal kita? Enggak. Yang dia tahu mungkin kita rakyat Indonesia aja. Tapi kira-kira kalau Bapak Ibu punya nomor WA-nya Pak Prabowo, kita WA, Pak Prabowo, kita ngopi dong, kira-kira direspon gak sama Pak Prabowo? Nah, akses di sini maksudnya gini, kita tidak bisa kenal dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi kalau kita tidak diizinkan mendekat atau orang yang pangkat tinggi tersebut membuka diri. Kalau kira-kira Pak Prabowo yang WA Bapak Ibu Saudara, ayo kita ngopi, kita pasti segera. Gitu. Nah, Tuhan juga mempunyai inisiatif yang sama untuk membuka dirinya supaya kita bisa dekat dengan Dia.
dekat dengan dia. Jadi kita tuh nggak bisa, saya ini aktif di persekutuan doa kampus Bapak Ibu. Lalu setiap angkatan itu kan selalu ada mahasiswa baru yang ikut persekutuan, ya. Nah, jadi mereka kita muridkan dengan mengajarkan supaya mereka dekat dengan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan. Ya, biasanya kita ada namanya KTB, kelompok tumbuh bersama. Yang saya pikir tuh harus perlu dipikirkan ulang tentang kelompok tumbuh bersama. Karena apa? Dia akan tumbuh terus besar, tapi dia nggak berbuah. Nah, di kelompok tumbuh bersama itu ada namanya checklist. Supaya rohani anak baru ini kita bisa pantau. Ya, dia harus bangun jam 5, dia harus berdoa, dia harus baca berapa pasal, pantau setiap hari. Supaya bisa dekat dengan Tuhan. Jadi kita berbuat sesuatu yang aktivitas rohani supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Ini terbalik ternyata saya belajar. Ternyata Tuhan yang punya inisiatif terlebih dahulu untuk dekat sama kita. Baru kita berdoa, baru kita baca firman-Nya, baru kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bukan diformulakan gimana supaya bisa dekat dengan Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Dia yang lebih dulu mendekatkan dirinya kepada kita. Tuhan yang punya inisiatif. Selalu dimulai dari Yesus terlebih dahulu. Kita selain berdamai dengan Allah, pembenaran memberikan anugerah dan kasih karunia kepada kita untuk bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Perbuatan rohani kita itu tidak bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Justru karena Tuhan sudah membuka dirinya, baru kita melakukannya itu. Saya nggak perlu menutup-nutupi. Ini ada teman-teman saya di sekolah kitab. Bagaimana kami di-train bangun subuh supaya bisa dekat dengan Tuhan. Faktanya tubuh kita lemah. Tak bangun kurang poin, kena Taurat, cabut rumput. Apakah dengan hukuman membuat kita masih bisa dekat dengan Tuhan? Enggak. Cabut rumput Bapak Ibu. Jam 1 siang nggak boleh pakai topi. Cabut rumput. Bikin salah nggak bangun pagi, doa terlambat. Yang pencet bel aja nggak pencet bel, kena Taurat bahasanya kami seperti itu. Setiap kesalahan kena Taurat, dihukum. Apakah hukuman membuat kita dekat dengan Tuhan? Cabut rumput. Mau yang siswi, mau yang siswa, sama. Semuanya bicara tentang aturan. Saya kemarin ditelepon salah satu majelis di gereja di Balikpapan, tiba-tiba dia masuk sekolah Alkitab di Balikpapan. Dia telepon saya. Baru 3 hari sudah ada yang keluar. Karena aturan. Tapi apakah aturan-aturan itu membuat kita bisa dekat dengan Tuhan? Enggak. Bapak Ibu. Ketahuan sama staf sekolah yang siswa ngelirik siswi, Taurat. Ngelirik toh loh Bapak Ibu Saudara, kena Taurat.
Faktanya apa? Lempar-lemparan surat. Pura-pura naik tangga, set. Nanti yang cewek ngambil, pura-pura masukin kantong baca. Itu semua bicara tentang peraturan hukuman yang harus dilakukan. Makanya ketika kita mengerti tentang karya Kristus, Tuhan yang membuka diri untuk kita berdamai dengan Dia, baru kita bisa melakukannya. Oh, Tuhan itu baik ya. Makanya kita berdoa, makanya kita melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Pembenaran memberikan anugerah dan kasih karunia kepada kita untuk bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Yang pacaran kan juga gitu. Kalau salah satu nggak membuka diri, nggak bisa dekat. Ya, kita baca lagi Roma 5 ayat 2. Sebab oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa itu bermegah dalam pengharapan? Bahasa Inggrisnya hope, bahasa Yunaninya elpis. Makanya kalau zaman dulu Elvis Presley sangat terkenal, kenapa? Karena dia memberikan sukacita. Joyful hope with certainty. Pengharapan penuh sukacita dengan suatu kepastian. Ya. Bapak Ibu, ini contohnya kira-kira kayak gini. Kalau Bapak Ibu punya atlet lah, atau klub sepak bola atau basket gitu. Sepak bola lah kira-kira contohnya. Kalau kita nonton tim kesayangan kita Indonesia kemarin lawan Vietnam final U23, kita nonton, waduh waktu masih 0-0 seru. Ayo Indonesia, ayo ini bisa menang. Teng, Indonesia ketinggalan 1-0. Wah sudah mulai grogi nih, deg-degan ini. Menit ke 89 Indonesia masih ketinggalan. Kita berharap menang tadi. Lalu kita menjadi hopeless. Kayaknya gak bisa menang sudah Indonesia. Gak bisa menang. Bukan seperti itu tapi pengharapan kita. Nah kalau Bapak Ibu lagi punya juga tim. Kalau Indonesia belum pernah juara apa-apa sih ya. Yang pernah juara deh. Klub sepak bola Juventus kah, Inter Milan atau klub basket lah. Kalau kita nonton ya. Tim kita main, ketinggalan 0-1, ketinggalan 0-2, ketinggalan 0-3, babak kedua mulai balas kejar, 1 sama, 2 sama, 3 sama. Menit-menit terakhir kita ngegolkan lagi, 4-3. Wih. Lalu diputar di YouTube. Kita sering nonton itu. Kenapa? Karena pasti menang. Dan Bapak Ibu tahu viewernya itu banyak banget. Seperti itulah kehidupan kita. Kehidupan kita dengan Tuhan itu penuh dengan kepastian. Dalam Yesus itu penuh dengan kepastian. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Kedamaian dan sukacita dalam pengharapan lahir bukan karena tidak adanya kekhawatiran, tetapi karena adanya kepastian. Kita hidup itu pasti ada yang namanya khawatir. Siapa di sini nggak ada khawatir sama hidupnya? Ada? Kita khawatir tentang masa depan, kita khawatir tentang kesehatan kita. Kita pikir tentang keluarga kita. Apa yang pembenaran lakukan atas hidup orang percaya? Masa lalu didamaikan dengan Tuhan atas dosa. Sekarang
kasih karunia untuk akses dalam hubungan masa depan, pengharapan yang penuh sukacita karena kepastian. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Nah, kita masuk bagaimana pembenaran mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan. Ya, Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita ini gak mau sengsara Bapak Ibu. Daging ini gak mau sengsara. Tapi faktanya kehidupan kita ini kita melewati yang namanya kesengsaraan. Bekerja susah. Harus berpeluh. Kuliah susah. Sekolah susah. Ada di sini yang gak susah hidupnya? Yohanes 16 ayat 33 bagian B. Di dunia kalian akan menderita. Ini bahasa Inggrisnya tribulation. Kalau Bapak Ibu pernah naik pesawat, tiba-tiba hujan deras. Tiba-tiba terus lampunya mati. Pesawatnya seperti ini. Nah itu. Menderita itu seperti itu. Seperti dalam pesawat. Ya. Ada yang pernah mengalami tribulation? Tiba-tiba lampu di pesawat ini nyala, gelap. Ya. Tapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Nah, kehidupan kita seperti itu. Sering seperti di pesawat sedang tribulation. Tiba-tiba. Kami tiba-tiba bapak mertua kena kanker kulit. Yang dipikir cuma tai lalat. Akhirnya ketemu dokter Sam. Masih ada sisa. Harus diradiasi. Efeknya mata bisa buta. Sehat. Tiba-tiba seperti tribulation dalam hidup ini. Aduh. Sudah dioperasi. Ternyata masih bisa ada, masih apa sih namanya? Ganas. Lalu ditanya, kalau nggak operasi gimana? Sama aja, memang. Kalau nggak dioperasi biji mata bisa keluar katanya. Ini seperti itu. Kita keluar dari tempat ini aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi firman Tuhan bilang, tapi tabahkan hatimu. Nah, kata tribulation ini bahasa Yunani-nya tribulum. Tribulum ini, nah slide berikutnya ini ada namanya tribulum board. Ini papan untuk memanen gandum. Jadi papan ini diikat tali lalu diikat di sapi atau kerbau. Sapi sama kerbaunya disuruh muter di ladang gandum. Nanti dia akan misah mana yang gandum, mana batangnya. Kesengsaraan membuat kita terpisah. Terpisah dari apa? Begini, kalau kita milik Allah, maka cara kita memandang penderitaan itu berbeda. Kalau di luar Tuhan, penderitaan akan menghancurkan hidup. Tetapi di dalam Tuhan kebaikannya,
Tujuannya yang mulia dihadirkan melalui penderitaan yang kita hadapin. Waktu kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang diproses Tuhan. Hari-hari ini kekristenan nggak mau lagi berproses. Kalau kita mengalami kesulitan, kita dianggap orang yang berdosa. Dianggap orang yang jauh dari Tuhan, makanya hidupnya menderita. Apakah demikian kekristenan? Kita sedang dipisahkan. Kesulitan yang sedang kita hadapi, kita sedang dipisahkan kepada kebaikan dan tujuannya yang mulia. Supaya apa? Roma 5 ayat 3b sampai 5. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ternyata bahasa ketekunan ini, bahasa Inggrisnya karakter ini yang disebut dengan karakter Kristus. Dia orang yang tekun di dalam penderitaan. Bagaimana cara pandang kita ketika kita dibenarkan? Tuhan, aku minta ekonomiku diperbaiki. Kok masih aku dalam penderitaan? Kalau kita mengerti kita milik Allah, ketika kita mengalami kesulitan, mengalami hal yang mengecewakan, supaya apa? Supaya menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tadi malam saya ngomong-ngomong sama istri, kita ngobrol gitu ya. Lalu ada reels dia tunjukkan, ada lagu lama yang sangat memberkati sekali. Ya, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, jalan hanya makin bahagia. Pernah kecewa buat, oh ini orang umur Pantekosta lama ini ya. Gak pernah kecewa, tapi menyerahkan semua. Aduh, kayaknya sulit Tuhan, aku mau menyerahkan semua. Gak bisa ini, aku harus berbuat sesuatu. Bagaimana mungkin di dalam kesengsaraan Rasul Paulus mengajarkan sama kita harus punya dalam penderitaan kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu sangat terbalik dengan dunia ini. Oh, Yesus baik. Dengar baik-baik. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kuasa untuk mengusir penderitaan. Aku injak-injak, aku hancurkan segala penderitaan dalam nama Yesus. Apakah itu yang diajarkan firman Tuhan? Masalah pergi dalam nama Yesus. Aku tidak mau bermasalah. Saya waktu belajar ini, saya stuck itu apa ya maksudnya? Sempat terhenti beberapa menit untuk merenungkan gitu. Karena waktu masih kecil kami itu, sebelum tidur papa saya itu berdoa untuk kami semua. Lalu setiap kali doanya begini, Tuhan, biarlah kami tidur,
Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan rintangan kejahatan yang datang. Dan tutup bungkus semua tutup bungkus kami dengan malaikat-malaikat dari surga untuk kirim, untuk melindungi. Wih, saya renung-renungkan, gimana ya itu ya? Dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Itu aman-aman. Nah, bangun pagi, waktu bangun, Tuhan berkati kami hari ini, jauhkan lagi kami hari ini mara bahaya, rintangan, dan kejahatan. Seolah-olah kita menghindar dari namanya kesulitan. Berapa banyak kita berdoa, kita pikir kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk mengusir penderitaan, mengusir kesulitan. Padahal kuasa yang Tuhan kasih itu untuk memanfaatkan penderitaan untuk pertumbuhan rohani kita. Kesulitan yang kita hadapi itu untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau kita menghindari proses, kekristenan kita sedang gagal. Dalam pekerjaan, setiap hari engkau akan mengalami kesulitan. Setiap hari. Hidup seperti dalam pesawat yang sedang mau jatuh, tribulation. Kita sedang dipisahkan Tuhan menjadi apa? Menjadi kehidupan yang bertumbuh kepada Kristus, yang akhirnya memberikan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau hidup kita mau santai, everything is smooth, everything gonna be okay, jangan-jangan rohani kita sedang tidak bertumbuh. Kalau keluargamu baik-baik saja, engkau gak punya lagi waktu untuk Tuhan, bagaimana ini? Semua oke, saya sudah atur semuanya sedemikian rupa, semuanya baik. Tidak ada pekerjaan yang mudah hari-hari ini. Tidak ada kehidupan yang mudah hari-hari ini. Tapi itu berguna untuk pertumbuhan rohani kita. Orang Pantai Kosta suka menengking penderitaan. Bukan juga kita berdoa, datanglah, gak kayak begitu Bapak Ibu. Mari kita berproses. Apapun yang engkau putuskan hari ini, yang sedang kita jalani hari ini, dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pelayanan kita, nikmati prosesnya. Jangan lari dari prosesnya. Supaya engkau bertumbuh. Nah, bagaimana implikasinya atas hidup kita? Ya, Roma 5 ayat 5 sampai dengan ke-8. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini pengharapan kita. Kepastian tentang kasih Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Ini bicara tentang konteks sebelumnya Roma pasal 4 tentang Abraham. Ya. Kisah apa yang paling menonjol dalam cerita Abraham, yaitu mengorbankan Ishak.
Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kata tunggal di sini sama di Yohanes. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga aku memberikan anaknya yang tunggal, sama. Bagaimana Bapak Abraham punya perasaan mau mengorbankan anaknya. Sama seperti Allah Bapa mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Sama. Ya. Kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kayunya ini menggambarkan Yesus memikul kayu salib. Jadi kalau kita bicara tentang perjanjian lama, itu bicara tentang masa depan, yang bicara tentang Kristus yang akan datang. Bayangkan bapak mau mengorbankan anaknya. Dia bawa api dan pisau. Api dan pisau bicara apa? Murka Tuhan. Bapa di sorga menyerahkan Yesus. Supaya harusnya kita terima api dan pisau. Ditanggung oleh dia. Yesus yang menanggung api dan pisau untuk kita. Allah yang mengajar kita untuk bertekun dalam tangisan dan untuk tahan uji dalam penderitaan. Pernah menangis dan mengalami penderitaan yang lebih berat daripada yang akan pernah kita lewati. Tidak ada penderitaan di bumi ini yang akan manusia alami selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mencontohkan terlebih dahulu kepada kita. Itu implikasinya dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Kita tahu ada kepastian di sana. Mungkin hari ini pergumulanmu belum selesai. Atau memang mungkin tidak akan selesai. Karena Tuhan pakai pergumulanmu untuk membuat rohani kita tumbuh. Mungkin banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan. Yang memang harusnya Tuhan yang selesaikan. Tapi rohani kita bertumbuh. Kita diterima, kita didamaikan, kita dikasihi, kita dibenarkan, mendapatkan akses kepada Allah Tritunggal. Karena Allah sudah membuktikan cintanya melalui Kristus yang telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Gak ada orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada orang yang tidak benar. Gak ada. Kalau mungkin kita bisa merelakan hidup kita kepada orang yang baik sama kita, mungkin kita bisa pasang badan. Tapi kepada orang yang menyakiti kita, siapa yang mau kita menyerahkan hidup kita kepada orang yang menyakiti kita? Enggak ada. Hanya Yesus yang melakukannya. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia membuktikan cintanya. Haleluya. Ini yang membuat kita bertumbuh.
kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Saya ulang waktu minggu lalu, waktu Injil kebenaran datang menerangi hati kita, dia akan merubah cara pandang kita, baru kita akan melakukannya. Tuhan kita Tuhan yang sangat kreatif. Tuhan yang sangat kreatif. Dia berikan kreatif itu dalam kehidupan kita. Waktu kita diterangi firman, kita renungkan firman, lalu kita bisa, oh ini dia. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Semuanya berfokus kepada Yesus. Setiap pergumulan kita pandang salibnya. Kegundahan hati kita, kegelisahan kita, sakit penyakit kita, Bapak Ibu Saudara tahu Bapak Ketua Wilayah kita sedang sakit kanker ganas. Dia bilang gini sama saya, sepertinya tidak ada harapan, Wel. Tapi aku berdoa supaya mulutku jangan menghujat Tuhan. Supaya mulutku jangan menghujat Tuhan. Kalau sakitnya itu datang morfin lewat, Bapak Ibu bilang, dia punya potensi untuk menghujat Tuhan. Waktu kami kunjungi dia, aku cuma berdoa supaya jangan mulutku menghujat Tuhan. Dari kesengsaraan sakit penyakit yang dihadapi, jangan aku menghujat Tuhan. Berapa banyak kita ketika mengalami penderitaan, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan engkau di mana? Tuhan engkau ada gak sih? Kok Tuhan gak jawab doa-doa saya? Emang Tuhan ada? Dia bilang, well, kalau sakitnya datang itu aku semalam gak bisa tidur. Teriak salah. Aku cuma berdoa, aku jangan menghujat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau engkau susah, atau yang engkau rencanakan berubah total, apa engkau masih bisa bilang, Tuhan Yesus baik? Kalau ada pengajaran di gereja, si pengajar bilang, kalau ikut Tuhan semua enak-enak. Itu bukan Yesus versi Alkitab, Bapak Ibu. Bukan.
bukan Yesus versi Alkitab. Pertumbuhan rohani kita akan membentuk karakter kita. Tahan uji. Tahan uji. Tuhan sedang membentuk kita semua. Inisiatif datangnya dari Tuhan. Mengerti ini. Mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan. Kita sudah atur supaya tidak mengalami ini. Boleh setting. Tapi tetap. Karena kuasa itu. Tuhan yang kasih kepada kita. Kita bisa memanfaatkan penderitaan untuk pertumbuhan rohani kita. Bertumbuh rohani. Lewati kesulitan. Kesengsaraan. Ini Kowel ini ngajar teologi penderitaan ini. Oh bukan. Daripada teologi kemakmuran. Benar Bapak Ibu memakmur. Di Alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita rindu, kita pengen makmur. Makmur itu hanya bonus. Tapi seringkali kita suka kejar bonusnya. Kita nggak mau kejar sumber bonusnya. Bahkan seringkali kita ke gereja, kita tutup-tutupi penderitaan kita. Supaya kita jangan dihakimi. Kenapa? Karena terbentuk gereja, ketika ada orang yang susah, orang itu akan dihakimi. Lu sih kurang berdoa. Apalagi nih ya, paling umum yang mengalami krisis finansial. Selalu apa yang muncul pertama? Pasti kamu tidak rajin perpuluhan. Jadi kita ke gereja, kita tutupi semua. Everything is okay. Makanya ke tempat ini, ada tag kita di depan, datanglah dengan apa adanya. Engkau sakit, engkau susah, datanglah. Kita sedang berada di jalur yang benar. Tidak perlu ditutup-tutupin, nggak usah. Apa adanya saja. Engkau memang bikin salah, ya sudah. So, kita perbaiki sama-sama. Engkau susah, datang aja. Saya undang pemain musik.